Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Dalam rangka menyambut HUT RI ke-79, PT Krista Exhibition bekerjasama dengan Departemen Kaderisasi, Pemuda dan Pengembangan PSMT Pusat menggelar kontes busana peranakan. Kontes ini diadakan bersama dengan pameran IGT dan ILF di J-Expo Hall B Kemayoran, Jakarta Utara. Dengan bertema memperagakan mode busana peranakan dengan memadukan dua kultur yaitu batik dan cheongsam. Kontes busana ini diikuti oleh 38 peserta wanita dari berbagai usia dan daerah. Terdapat 3 juri yang menilai kontes busana ini, yakni CMO Krista Exhibition dan Kepala Departemen Pengembangan PSMT Pusat, Christina Suji, Pembina Yayasan Sekar Ayu Jiwanta, Emi Wiranto, dan founder of Riana Kesuma Batik, Riana Kesuma. Para peserta tampil berlenggak-lenggok di atas panggung dan di hadapan penonton serta juri memamerkan busana peranakan yang mereka pakai. Salah satu juri, Christina Suji, mengaku senang bisa menyelenggarakan kontes busana yang memadukan batik dan cheongsam. Christina mengatakan, kontes busana peranakan ini bisa menjadi wadah untuk memperkenalkan PSMT lebih luas kepada masyarakat, dapat menyatukan perbedaan seperti agama, ras, suku, serta dapat memadukan antara batik dan cheongsam. Christina menjelaskan ada beberapa aspek penilaian juri kepada peserta, seperti corak, keunikan pakaian, kesesuaian antara rambut dengan busananya, hingga menilai cara jalan dan tatapan wajah saat di atas panggung. Christine berharap kontes busana peranakan ini dapat terus diadakan dan bisa membuat kontes ini lebih baik lagi. Spektakuler sekali, saya senang sekali bisa berlangsungnya acara kontes busana ya yang memadukan batik dan cheongsam. Saya senang sekali bisa melakukan ini untuk Indonesia karena ini adalah diversity tetapi unity. Kita beraneka ragam agama ya dan kepercayaan dan segala macam ya dan even warna segala macam, tetapi kita bersatu. Seperti tadi saya bilang, kita tidak pernah bisa pilih kita lahir di mana. Tuhan yang memilih itu. Nah, di mana kita ditetapkan, mari kita ada unity. Dan this is unity for Indonesia. Yang kita bisa lakukan sebagai perempuan, kita berpakaiannya bisa memancarkan apa yang ada di Indonesia dan apa juga yang etnis Tionghoa ada. Seperti itu. Adalah yaitu saya kan ketua dari pengembangan dari PSMTI pusat. Saya punya kerinduan untuk bisa melewati wadah ini, memperkenalkan ini adalah kami PSMTI dan kami mau ada kesatuan, kami mau berbaur, kami mau mengenal semua yaitu race, semua etnis, semua kepercayaan yang ada melewati acara-acara yang kita akan menyelenggarakan. Ya. Ada yang dari daerah. Tadi pemenang ada yang dari Palembang. Ada yang beberapa yang dari daerah banyak sekali dan mereka antusias sekali. Mereka sungguh-sungguh sampai membuat baju khusus, mencari baju khusus, minta jahit. Ya tadi seperti yang pemenang tuh ada sampai desainernya datang dari Palembang. Itu karena seluruh dunia mengenal batik Indonesia. Jadi kita bangga akan batik Indonesia. Kemana-mana, kalau saya keluar negeri, siapapun teman-teman saya yang keluar negeri, pasti di dalam koper ada bawa batik. Karena pasti ada salah satu hari, 2 hari, kita pakai batik menunjukkan kita orang Indonesia. Itu batik. Kalau cheongsam adalah model di mana baju dari etnis Tionghoa biasa memakai ya, ini kayak kiranya seperti ini. Cheongsam sih macam-macam ya, ada yang ketat, ada yang longgar, tergantung dinastinya. Tadi penilaiannya itu ada beberapa aspek. Jadi ada aspek dari coraknya, kita melihat itu corak apa ya. Lalu keunikan, model desainnya unik nggak? Apakah ini model yang kita tidak pernah lihat gitu. Lalu kita juga pasti membawa dalam hitungan itu rambutnya apakah sesuai dengan busananya. Lalu karena ini adalah catwalk, kita juga harus menilai cara jalannya dan cara tatapan wajahnya. Saya senang sekali bisa melahirkan acara ini bersama PSMTI dan teman-teman saya yang mendukung. Kita mau lanjutkan terus karena kita melihat ini baik dan sangat baik. Tujuan kita untuk Indonesia dan kemerdekaan sebentar lagi. Sementara itu, Sekretaris Wakil Ketua Umum Departemen Kaderisasi, Pemuda dan Pengembangan PSMTI Pusat, Mei,
sangat antusias melihat para peserta datang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk mengikuti kontes busana peranakan ini. Kebetulan hari ini saya sebagai PIC kontes busana peranakan, yaitu Cheongsam dengan bahan batik. Kesulitannya tidak ada dan saya sangat antusias sekali. Ternyata masyarakat ini begitu berbondong-bondong mendaftarkan diri, baik Tionghoa maupun non-Tionghoa. Sebagai catatan, kebudayaan ini adalah kebudayaan Tionghoa yang berakulturasi dengan Indonesia. Dapat kita lihat dari bentuk kerahnya Cheongsam dan bahannya batik Nusantara. Kesulitannya tidak ada dan saya berharap ini bisa berkesinambungan dan masyarakat lebih mencintai batik Nusantara. Untuk kali ini Cheongsam Batik, PSMTI berkolaborasi dengan Krista Exhibition. Yang sebelumnya juga kami sering mengadakan hal-hal seperti ini di tahun lalu dengan tema kebaya. Untuk tahun ini Cheongsam Batik. Memilih budaya Cheongsam karena kami dari PSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, di mana kami adalah keturunan Tionghoa tapi mencintai Indonesia, dan kami NKRI. Jadi dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun, kami mengadakan kontes busana Tionghoa berpadu dengan kebudayaan khas Indonesia. Kami ini adalah bagian bangsa Indonesia. Salah satu peserta, Giovanni, mengaku tidak menyangka bisa meraih juara pertama dalam kontes busana peranakan. Giovanni mendapatkan informasi terkait kontes ini berawal dari brosur. Setelah itu, ia langsung mencari bahan dan menyiapkan busana dalam kurun waktu 3 minggu. Ia tidak pernah terpikir bahwa Cheongsam dan batik dapat dipadukan dengan sempurna. Giovanni mendapatkan dukungan dari berbagai pihak seperti keluarga hingga perancang busananya yang telah berkontribusi menyatakan ide-ide membuat busana. Pertama saya sebenarnya nggak sangka ya saya akan menang, karena ini adalah pertama kalinya saya mengikuti kontes mode seperti ini. Tapi ya di balik semua itu sebenarnya saya malah kagum dengan kontestan yang lain ya, dengan aksi panggungnya. Terus saya bisa melihat bagaimana varian dari batik peranakan itu tuh ternyata berbagai macam dan sangat indah. Jadi pertama kali saya tahu lomba ini itu dari brosur ya, dari selebaran pengumuman. Itu kira-kira 3 minggu dari hari H. Jadi 3 minggu terus saya langsung siap-siap, saya langsung cari bahan, saya langsung cari, memang ini saya sengaja mencari sendiri, nggak saya beli. Karena memang konsepnya itu kan unik ya, batik peranakan. Makanya saya merasa ini nggak bisa dibeli, jadi saya bikin sendiri. Oh jujur ada, karena saya pernah berpikir bagaimana caranya memadukan Cheongsam tapi dengan batik, karena saya merasa masing-masing itu punya karakter yang berbeda gitu ya. Tapi ternyata di balik semua perbedaan ini justru memberikan harmoni yang sangat baik ya. Kalau misalnya dilihat ini Cheongsam klasik, maksudnya dalam artian ini tuh bordiran dan lain, tapi di bawahnya itu adalah batik yang sebenarnya saya tidak berpikir bahwa ini tuh bisa cocok kalau dipadukan. Kayak tentu saja keluarga ya, keluarga saya. Terus saya juga dibantu sama perancang busana daripada pakaian ini, namanya Desi. Dia yang sangat berkontribusi sebenarnya untuk menyatukan ide-ide, kita brainstorming, bordiran dengan padu-padan warnanya, sampai ya bisa muncul pakaian yang menurut saya color compositionnya secantik ini. Saya selalu merasa bahwa kontes mode itu bukan kompetisi ya, tapi sebenarnya adalah ajang persahabatan, di mana kita semua saling mendukung, kita happy, kita jalan di panggung itu sebenarnya bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih baik dari siapa, tapi untuk menunjukkan kekayaan daripada budaya Indonesia sih, terutama perpaduan tadi ya Cheongsam dengan batik, bahwa sebenarnya Indonesia ini sangat kaya banget. Tim Eljon Media melaporkan.